Ya, saudara, Anda masih bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV. Ini adalah segmen terakhir program ini dan kita akan mengupas terkait dengan kategori terakhir juga yang dibedah oleh kawan-kawan LSI, Lingkaran Survei Indonesia DNIJA, terkait dengan bagaimana keterpilihan partai-partai di kalangan terpelajar. Jadi kalau kalangan terpelajar ini yang disurvei oleh kawan-kawan LSI adalah bagaimana mereka yang memiliki pendidikan diploma, sarjana, magister maupun dokter untuk menentukan pilihan di pemilu 2019. Yang menarik hasilnya, jika di beberapa kategori yang lain PDIP unggul, justru di sini justru tidak. Gerindra mendapatkan tingkat keterpilihan 23,9 di kalangan terpelajar, baru PDIP jumlahnya cukup banyak turunnya atau perbedaannya 15,9. Nah, Mas Ruli, kenapa? Apa yang membuat Gerindra unggul di pemilih terpelajar ini? Ya, saya memang masih belum bisa menangkap fenomena ini ya, karena ini fenomena ini juga berlangsung ketika konteks di pilpresnya. Di kalangan terpelajar juga mayoritas pemilih Prabowo Sandi. Tapi memang segmennya tidak sebesar segmen-segmen yang lain seperti Mama atau Wong Cilik dan lain-lain. Tapi khusus di segmen ini yang base-nya ada 11,5%. Di konteks pilpresnya memilih Prabowo Sandi paling unggul, ketika untuk di konteks pilpresnya pileknya adalah Gerindra. Yang menarik adalah pada saat zaman Jokowi di periode pertama ini kan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, ke perbaikan industri cukup lumayan bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi rupanya tidak berbanding lurus kemudian kalangan terpelajar memilih. Karena kalangan terpelajar ini kan biasanya mereka adalah kalangan yang paling kritis terhadap janji-janji ya. Karena ketika misalkan yang bisa kita sanksikan adalah Jokowi sudah memegang satu periode di kepemimpinannya. Sudah ada janji yang sudah dia buat dan sudah ada yang sudah dia kerjakan. Dan biasanya pemilih terpelajar ini menagih janji, apakah dia sudah menyelesaikan semua janjinya atau tidak. Dan ketika itu tidak dilaksanakan oleh Jokowi, muncul kekecewaan dan mereka menginginkan biasanya kepemimpinan baru, atau justru misal di level partai ya otomatis mereka akan memilih partai yang baru seperti itu. Kalau pemilih terpelajar rata-rata cara pemikirannya adalah oke, dia punya satu periode, lanjutkanlah, kita kasih kesempatan, atau kita ubah nih, atau kita rubah nih. Lebih sensitif biasanya ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka laksanakan, ya mereka ada kekecewaan. Terutama di periode Jokowi ini kan yang menyinggung besar kalangan terpelajar adalah ketika konteks undang-undang ITE yang membelenggu mereka untuk kebebasan berekspresi, berpendapat dan segala macamnya. Kedua juga ada undang-undang yang kemarin konteks RUU Ormas dan segala macam yang membelenggu juga pembentukan organisasi masyarakat seperti HTI dan lain-lain. Dan ketika ada ekses-ekses terhadap baik kebebasan berekspresi, berpendapat dan lain-lain yang terkait juga ke mayoritas di dalamnya adalah pemilih kalangan terpelajar. Nah, isu ini mereka sangat concern. Jadi inilah yang akhirnya backfire untuk pemilih Jokowi. Oke, Mbak Yeni, ini cukup menarik karena rupanya hasil yang didapatkan PDIP tertinggal dengan Gerindra. Cukup lumayan perbedaannya, sekitar 8%. Sedangkan biasanya ketika pemilih terpelajar itu menetapkan sesuatu, dia seperti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungannya. Apakah ini juga menjadi catatan bagi PDIP? Ya, ini juga menjadi catatan dari PDI Perjuangan untuk digarap dalam waktu 50 hari ya, 40 hari. Iya. 40 karena hari. Mungkin Anda identik sebagai partai Wong Cilik, orang-orang kemudian. Iya, tetapi ini yang memang harus digarap juga, karena kan kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh LSI tadi, bahwa ada pemilih terpelajar mengkritisi beberapa hal, terutama mengenai persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi. Nah, ini juga berimbas kepada PDI Perjuangan, saya pikir. Karena kan kita tahu bahwa ini mungkin hanya dari satu aspek atau dua aspek. Ada beberapa aspek yang kemudian tidak menjadi salah satu bagian dari yang dihasilkan oleh pemerintahan. Dia satu aspek tadi kita tahu bahwa ada undang-undang ITE, ada undang-undang mengenai ormas dan sebagainya yang itu berefek pada mereka. Kemungkinan besar seperti itu, tetapi tidak melihat menjadi satu kesatuan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan oleh Jokowi. Nah, ini menjadi sebuah PR yang kemudian yang kami garap untuk pemilih terpelajar ini. Saya pikir
Ya kita lihatlah karena ini masih ada waktu, apalagi ini adalah mengenai persoalan persepsi, ya kan, persepsi ini kan bisa saja kemudian berubah, ya kan? Nah ini yang kemudian kita apa ya, yang kita masifkan lah. 50 hari untuk mengubah persepsi kalangan terpelajar. Itu biasanya kadang kalau kalangan terpelajar imannya sudah kuat, biasanya agak susah. Saya pikir hanya ini saja, bentuk pengaruh-pengaruhnya adalah memberikan kajian yang lebih komprehensif lah. Jangan kemudian melihat satu aspek saja. Satu aspek ini kan iya kemudian memberikan keuntungan beberapa segelintir orang, tetapi kemudian yang kita beri informasi bahwa ini lebih kepada urusan hajat hidup orang banyak. Saya pikir seperti itulah. Baik. Ya kan? Bola yang baik rupanya didapatkan oleh PKS, Mas Indra. Ini rupanya ketika Anda tadi suaranya di beberapa pemilih Anda agak turun begitu. Di sini Anda justru mendapatkan posisi keempat, 7,2%. Iya, pertama. Karena memang ini kelihatan basis masanya PKS untuk kalangan terpelajar ya. Angka itu menunjukkan PKS juara. Kenapa? Lompatan hampir 100% dari angka rata-rata. Dari 4% ke 7,2, hampir 100%. Hampir 2 kali. Kalau Gerindra pun menang di situ, PDIP masih 15%, apalagi PDIP turun ya. Gerindra naik, atau partai-partai lain, PKS naik hampir 100%. Makanya saya katakan dari segmen ini PKS nggak real the winner, juara. Kenapa? Lompatan angkanya sangat tinggi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya sangat reasonable, sangat gampang untuk dibaca ya. Kalau kita lihat PKS pertama, partai baru dibandingkan PDIP, Golkar, dan P3, partai yang hadir dari orang-orang terpelajar, partai yang hadir dengan konsep-konsep ilmiah akademik, partai yang hadir dengan konsistensinya, itu yang dicari oleh orang terpelajar. Dan juga bagaimana kita lihat kaderisasi PKS. Kalau PKS itu doktornya banyak, profesornya banyak, pengurus-pengurusnya itu rata-rata doktor, profesor, S2 dan segala macam sampai tingkat bawah. Jadi interaksi, kalau contoh ya rata-rata aktivis kampus, ya saya ketua BEM, rata-rata pengurus yang lain juga ketua BEM atau dan seterusnya lah. Kemampuan persuasinya luar biasa. Nah, semakin berikutnya yang kedua adalah Indonesia semakin baik ekonominya, pendidikannya, maka itu berefek langsung buat PKS. Semakin terpelajar orang, dia akan memilih PKS. Karena mereka melihat, tentu orang terpelajar biasanya dia sangat rasional, menggunakan akal sehat, rasional, bukan ikut-ikutan. Tolak ukurnya apa? Konsistensi. Dan PKS ada di situ. Tolak ukurnya apa? Janjinya yang dulu, baik yang 99, 2004, ada konsistensi lurus. Dan berikutnya juga program terobosan-terobosannya. Saya berani bilang ya, kayak mungkin klaim atau apa dibilang. Coba lihat, dalam 6 bulan terakhir partai mana yang bikin terobosan program baru? Saya katakan hanya PKS. Mana partai lain bikin yang ada bebas pajak, SIM seumur hidup, undang-undang pembelaan perlindungan terhadap ulama dan identitas simbol-simbol agama, dan pembebasan pajak di bawah 8 juta ke bawah. Partai lain tidak ada launching yang lain. Ada program-program yang reguler, yang relatif ya. Nah, ini yang saya pikir yang dimiliki oleh PKS, sehingga wajar terpelajar, makanya di kota-kota rata-rata PKS menang, wali kota, gubernur itu biasanya PKS yang hadir tempat-tempat orang terpelajar. Baik, terima kasih. Yang terpelajar pilih PKS. Baik, terima kasih Mas Indra, terima kasih Mbak Yani, terima kasih Mas Ruli. Waktunya sekitar 50 hari lagi untuk tadi kita bisa mengasah lagi suara-suara baik itu dari PDIP, PKS maupun dari partai-partai lain untuk mendapatkan mungkin bisa mengubah lebih baik hasil survei dari LSI ini. Saudara, demikian dialog kita dalam Ruang Demokrasi Jak TV malam ini. Saya Ratna Dumila, selamat malam, sampai jumpa.